sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan kami, Sabua Moderasi Beragama, yang merupakan saluran podcast dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Bersyukur di pagi hari ini. Apa kabar semua? Sahabat religius, sahabat moderasi beragama. Hari ini kita telah kedatangan tamu dan seorang tokoh bagi kantor Kementerian Agama di Kabupaten Minahasa, Ibu Kepala Seksi Urusan Agama Kristen Kabupaten Minahasa, Pendeta Grace Mendat Sarjana Teologi. Dan apa kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, sehat. Ya, puji Tuhan Bu, bagi kita sebagai orang percaya pada Kristus, pada Tuhan kita, sementara mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung dan Paskah. Nah, itu sebenarnya yang kemudian jadi topik kita untuk bincang-bincang, percakapan, dialog kita dengan Ibu Kepala Seksi. Nah, saat ini tentu Ibu, umat Kristen sementara mempersiapkan diri, tapi juga terus untuk meningkatkan iman pengetahuannya, bagaimana ketika masuk dalam peringatan Jumat Agung dan dalam perayaan Paskah. Nah Bu, hal yang ingin saya tanyakan pertama, apa menurut Ibu tentang makna Paskah itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristen dalam mempersiapkan diri untuk merayakannya? Silakan. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena juga diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh bertemu, bersapa kasih dengan sahabat moderasi, sahabat religius dimanapun berada. Dan terima kasih untuk kepercayaan dari tim Popjalu Kabupaten Minahasa memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi, katakanlah, narasumber pada pagi hari ini. Sebelum saya mau menyampaikan tentang pemahaman Paskah, saya ingin menyampaikan dulu apa tugas dari seksi urusan agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Apalagi kan kita sementara juga menerima pesan Paskah dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia tentang Paskah tahun 2024 ini. Ya. Seksi urusan agama Kristen juga kan membawahi beberapa denominasi gereja yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Ya, untuk Minahasa ada 38 denominasi gereja yang sudah terdaftar di Minahasa. Ada 38 gereja ya? Ya, 38 denominasi gereja yang terdaftar di Minahasa. Jadi kami di seksi urusan agama Kristen tentu juga mengayomi 38 denominasi gereja ini. Bukan hanya 1-2 gereja, tapi sekali lagi ada 38 denominasi gereja. Nah, adapun tugas dari seksi urusan agama Kristen menurut Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2019, khususnya pasal 613 huruf E, seksi urusan agama Kristen bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. Nah, keterkaitannya keberadaan kami di Minahasa, seksi urusan agama Kristen, berkoordinasi juga dengan pemerintah Kabupaten Minahasa, termasuk di dalamnya Kes Bangpol. Kami sudah memberikan sekian ratus surat keterangan keberadaan gereja di Minahasa. 38 denominasi ini tentunya ada jemaat-jemaatnya. Jadi gereja-gereja itu yang telah terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa.
gereja-gereja yang telah terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa ini mendapat dana hibah juga dari Pemkab Minahasa melalui Kesbangpol. Nah, kami kerjasama dengan Kesbangpol memberikan surat keterangan keberadaan gereja-gereja yang ada di Minahasa. Tentunya bukan hanya satu gereja, sekali lagi 38 denominasi ini ketika mereka datang meminta bantuan kepada kami untuk memberikan keterangan, kami segera memberikan, tidak perlu tunggu lama. Kalau persyaratan yang kami minta menyangkut pelayanan itu dilengkapi, maka mereka bisa menunggu 15 menit saja bisa selesai untuk surat keterangan keberadaan mereka di Minahasa diakui. Karena bukan tidak mungkin ada juga sinode yang sudah ada di Minahasa tetapi mereka belum mendaftar. Jadi juga ini menjadi himbauan kami untuk pimpinan-pimpinan sinode yang mau membuka pelayanan di Minahasa agar supaya mendaftarkan sinodenya, gerejanya di kantor Kementerian Agama. Sebab sayang sekali bila sudah bertahun ada di Minahasa tapi terkesan liar karena tidak mendaftar di Kabupaten Minahasa. Jadi saya catat tadi, saya garis bawahi bahwa ada dua hal fungsi dari seksi urusan agama Kristen. Samping yang pertama itu surat keterangan terdaftar, lalu yang kedua surat rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah. Ya, pendirian rumah ibadah. Jadi pelayanannya itu Bu mengulas tentang bagaimana 38 gereja ini yang terdaftar yang berhak untuk menerima pelayanan itu. Iya, tetapi bukan hanya itu saja. Sebab seperti yang saya katakan tadi bahwa ada gereja-gereja sinode yang belum terdaftar, kami dari Kementerian Agama ada istilahnya jemput bola. Ketika kami tahu, oh di sini ada gereja A yang belum terdaftar, kami mengunjungi. Kami harus ke sana untuk mengatakan kepada pimpinan gereja, ayo ke Kementerian Agama untuk mendaftar agar supaya tidak terkesan liar. Karena ada kalanya pemahaman pimpinan gereja yang ada di Minahasa jadi boleh tidak mendaftar, tidak boleh seperti itu. Sahabat moderasi, sahabat religius, kita ketahui bersama pesan Pasca PGI tahun 2024 ini mengambil tema dari bacaan kitab Injil surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 13. Jadi topiknya tentang hidup sebagai alat kebenaran. Ini saya ambil garis merahnya bahwa Ibu sampaikan tadi. Jadi semua gereja lewat pesan PGI ini agar kiranya menjadi alat kebenaran Kristus agar semua masuk terdaftar. Benar. Nah, sehubungan dengan tema kita saat ini tentang Paskah, dan telah banyak mengulas tentang apa tugas dari urusan agama Kristen, kemudian bagaimana juga tahap-tahap gereja itu kemudian terdaftar. Kita hubungkan juga dengan persiapan umat Kristen dalam perayaan Paskah dan peringatan Jumat Agung yang akan kita rayakan besok hari. Bagaimana? Ya, terima kasih. Sebagai umat Kristen mengatakan, iman Kristen kita mengatakan bahwa memang Paskah itu adalah kita meyakini bagaimana Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Itu merayakan Paskah adalah merayakan kebangkitan Kristus setelah Yesus Kristus melewati Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, dan kita tahu bersama bagaimana Yesus mati di kayu salib, tetapi juga kita yakin 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu menandakan bahwa Yesus Kristus mengalahkan maut. Dia menang dari dosa. Itu keyakinan iman kita sebagai orang Kristen bahwa kebangkitan Kristus ini adalah mengalahkan maut, sekali lagi menang dari dosa. Itu juga adalah kemenangan saya dan saudara-saudara sebagai orang Kristen. Dan kadangkala orang juga mengatakan mengapa Paskah itu identik dengan telur. Seperti itu tak? Nah, itu melambangkan bagi kami itu adalah memulai kehidupan yang baru. Jadi ketika Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, Dia bangkit pada hari ketiga mengalahkan dosa-dosa kita, maka hidup kita sudah dibaharui.
dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus Kristus sudah membaharui kehidupan kita, sangat cocok sekali juga apa yang menjadi tema Paskah, bahwa hidup kita sebagai alat kebenaran. Kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi berkat dalam situasi apapun. Kita harus menjadi suara kenabian, apalagi di tengah-tengah pemerintah yang sudah mempercayakan teman-teman sebagai penyuluh untuk menjadi ujung tombak, katakanlah, dari pemerintah untuk menyampaikan program-program yang tentunya menopang tugas kerja pemerintah di bidang keagamaan. Nah, kita juga harus selalu menjadi garda terdepan untuk menyampaikan segala kebaikan dan kebenaran sebagaimana aturan juga yang disampaikan oleh pemerintah kita tentunya. Jadi Dan saya potong sedikit berkaitan dengan tema tadi Ibu sudah jelaskan. Jadi menjadi alat kebenaran, menjadi senjata kebenaran, bagaimana orang Kristen juga harus taat, tunduk pada aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur oleh pemerintah. karena tidak ada pemerintah yang menginginkan masyarakatnya itu akan hidup dalam ketidakbenaran, akan hidup miskin, akan hidup tidak sejahtera sebagaimana Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya juga pemerintah kita mempunyai program-program untuk itu. Jadi sekali lagi juga bahwa kami di seksi urusan agama Kristen tentunya akan menjadi garda terdepan, ujung tombak di dalam menyampaikan program-program pemerintah yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sehubungan dengan tadi dikatakan bagaimana kami umat Kristen dalam merayakan Paskah, ada banyak hal yang dilakukan oleh umat Kristen dalam memaknai perayaan Paskah. Tetapi juga sebelum perayaan Paskah ada Minggu Sengsara. Nah, ada umat Kristen yang melakukan puasa diakonal. Seperti itu. Puasa diakonal itu seperti apa itu puasa diakonal? Ya, puasa diakonal itu kalau teman-teman kita yang Muslim memang mereka tidak makan dan minum pada jam-jam tertentu. Nah, kita puasa diakonal itu kita kumpulkan untuk membagi kasih kepada saudara-saudara kita, tidak memandang dari gereja mana, tetapi juga tidak memandang dari golongan yang ada di Indonesia, golongan agama. Jadi kami umat Kristen membagi kasih untuk semua, karena kehadiran kami di dunia ini sebagaimana Yesus Kristus hadir untuk keselamatan dunia ini sebagai pengikut Yesus Kristus, kami juga mau mengikuti keteladanan Yesus yang mengasihi semua manusia. Jadi di dalam konsep puasa diakonal yang diadakan oleh satu denominasi itu ditekankan soal keluargaharian ya. Artinya berupaya untuk meninggalkan hal secara material, kehidupan yang kemudian mengabur-aburkan uang atau berkelebihan, tapi untuk dibawa di gereja. Seperti itu, Mbak. Jadi ya puasa diakonal kami memang kadangkala di satu pihak ada kalanya secara praktek langsung saja ya udah kesana kesini ke situ dengan berfoya-foya. Kita batasi kehidupan seperti itu, tapi sebenarnya kehidupan seperti itu bukan hanya di saat mau memperingati Paskah. Karena kehidupan orang Kristen sebagaimana tema Paskah alat kebenaran. Kebenaran ini berarti kita akan menghindarkan diri dari hal-hal kelaliman. Dan kita harus menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia itu hidup orang Kristen harus seperti itu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa bukan hanya puasa diakonal saja di mana kami orang Kristen membagi kasih untuk semua golongan agama yang ada, tetapi secara khusus untuk umat Kristen juga ada acara-acara yang dilaksanakan selain memasang simbol-simbol Paskah, atribut-atribut Paskah, tetapi juga ada yang jemaat yang melakukan lomba dalam rangka Paskah, lomba kebersamaan, kekompakan untuk menjaga keutuhan
perayaan gereja, seperti itu juga dilakukan. Bahkan di mana-mana tempat kita sudah melihat bagaimana meriahnya, walaupun dalam kesederhanaan, masyarakat sangat antusias memaknai dan merayakan Paskah. Di satu desa mungkin sahabat moderasi, sahabat religius dipelopori oleh penyuluh yang ada di Kementerian Agama boleh anjang sana, persiarlah ke satu desa di mana terlihat dari masuk ke desa sampai keluar desa betapa mereka sangat antusias merayakan Paskah. Dan kami juga bukan hanya sekedar membagi kasih kepada sekali lagi kepada tertentu, tetapi ada juga anjang sana kepada asuhan, anjang sana kepada Yerda. Di sana kami membagi kasih, khususnya juga Kementerian Agama. Kementerian Agama juga bukan hanya beribadah pada perayaan memperingati Paskah itu, kami juga ada acara khusus, ibadah khusus di satu tempat dalam perayaan Paskah, tetapi juga di saat ibadah itu. Jadi kantor Kementerian Agama juga mempersiapkan acara khusus untuk perayaan Paskah untuk tahun ini. Ya, kantor Kementerian Nanti dia akan dilaksanakan direncanakan tanggal 4 April nanti kami melaksanakan ibadah perayaan Paskah, tapi sekaligus juga di sana ada pembagian kasih untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Itu ada kami lakukan untuk Kementerian Agama, dan itu Katolik juga dengan Kristen sama-sama gabung. Jadi kami semua mengundang juga teman-teman yang ada di Muslim jika berkenan, tetapi kami juga tahu bagaimana mereka sekarang ada dalam suasana sementara menjalankan ibadah puasa. Jadi kami juga mengucapkan sebagai sesama umat yang saling menghargai, toleransi satu dengan yang lain, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim. Semoga puasanya penuh ya, dan kita akan menyongsong juga hari yang fitri, hari Lebaran, Idul Fitri. Kita semua selalu dirahmati Allah dengan kekuatan dan kesehatan, dan kita selalu berbahagia oleh karena kasih Tuhan merangkul kehidupan kita semua, baik yang umat Muslim maupun kami yang terima kasih Bu. Luar biasa Bu Pendeta Grace, sangat bersemangat sekali hari ini telah mengulas banyak hal berkaitan tentang posisi kantor Kementerian Agama, dalam hal ini Pusat Agama Kristen. Lalu Ibu juga kemudian mampu untuk menjemaatkan atau membuka pesan Paskah tahun 2024. Ibu juga telah mendapatkan bagaimana keharmonisan kerukunan umat beragama yang ada di daerah yang kita cintai ini, daerah Minahasa. Bu, kali ini pertanyaan terakhir. Kira-kira Bu, secara Ibu sebagai kepala seksi, ada tidak pesan dan harapan yang kemudian hendak Ibu sampaikan kepada publik, masyarakat, sahabat religi, sahabat moderasi yang ada sementara menyaksikan sebuah moderasi beragama ini? Sebelumnya saya mau mengajak umat Kristen, pada hari Minggu memang perayaan Paskah, tapi hari Jumat ini kita ada Jumat Agung. Ada ibadah untuk gereja-gereja tertentu melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Bagi umat Kristen, mari berbondong-bondong untuk menghayati bagaimana penderitaan Kristus dengan kita mengikuti ibadah perjamuan agung. Ya, tentunya pesan Paskah kami dari Kementerian Agama, khususnya urusan agama Kristen, kami mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman, tetapi juga dengan harapan bahwa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, mari kita menjadi berkat. Mari kita menjadi berkat dengan sekali lagi kita menjadi alat kebenaran, menjadi berkat dan alat kebenaran. Kiranya dengan Paskah, dengan kebangkitan Yesus Kristus, kita umat Kristen akan selalu teguh di dalam iman kita, dan kita akan selalu memperjuangkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan sebagaimana Yesus Kristus hadir untuk membawa damai sejahtera. Yesus Kristus dengan kebangkitannya dari antara orang mati
membawa kemenangan bagi kita semua. Itulah pesan Paskah dari urusan agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, tetapi juga secara pribadi. Terima kasih untuk Kepala Seksi, untuk Pendeta Grace. Luar biasa, kita mendapatkan banyak hal, informasi penting, tapi ini juga pengajaran bagaimana berangkat dari firman Tuhan, baca tadi dalam kitab Roma, tapi juga bagaimana pesan Paskah dari PGI ini ikut serta memberikan support dukungan kepada umat Kristen agar dapat merayakan Paskah dan juga memperingati Jumat Agung ini, mempersiapkan diri dengan penuh dengan hati dan bagaimana menghormati saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Tuhan, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga sahabat moderasi, sahabat religius, di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan mengalir. Makanya mari kita semua Bisa ulang Bu, apa tadi? di mana ada kerukunan dan damai sejahtera, di situ berkat Tuhan mengalir. Tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia menginginkan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita jaga kerukunan dan damai sejahtera di bumi tercinta Indonesia, khususnya di tanah Minahasa. Tuhan memberkati. Salam moderasi. Itu kan kita telah berbincang panjang dengan Ibu Pendeta Grace Kelly. Pendeta, semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini ya Bu, boleh menjadi berkat bagi kita semua dan sahabat moderasi, sahabat religius yang sementara menyaksikan siaran ini. Kita jumpa di acara selanjutnya. Salam moderasi. Salam moderasi, Tuhan memberkati.